Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau yang disingkat dengan DTSN. Belakangan ini, DTSN menjadi ramai diperbincangkan, baik itu di tingkat masyarakat bawah maupun di tingkat petugas yang selama ini berhubungan dengan data sosial dan ekonomi. Apa itu DTSN? Mengapa DTSN itu penting? Bagaimana DTSN dikembangkan dan digunakan? Apa tantangan dalam implementasi DTSN di lapangan? Seperti apa contoh penggunaan DTSN dalam program pemerintah? Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai DTSN. Pastikan kalian menyimak video ini sampai selesai. Yuk, kita bahas. DTSN adalah sistem data yang mengintegrasikan berbagai informasi sosial dan ekonomi dari seluruh masyarakat Indonesia. Data ini digunakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa program bantuan sosial, subsidi, dan kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran. Kalau selama ini ada banyak data yang tumpang tindih antara kementerian dan lembaga, karena tiap-tiap instansi, baik itu kementerian maupun lembaga, memiliki data induk masing-masing. DTSN hadir untuk menyatukan semuanya agar lebih efisien dan akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa lebih mudah menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial dan bagaimana kebijakan ekonomi bisa disusun berdasarkan kondisi masyarakat yang sebenar-benarnya. Tentunya DTSN menjadi sangat penting untuk pembangunan nasional. Berikut beberapa alasan terkait dengan hadirnya inovasi DTSN. Antara lain, dengan adanya DTSN, bantuan bisa lebih tepat sasaran. Pemerintah bisa memastikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya, terkait dengan efisiensi anggaran. Mengurangi pemborosan dana negara dengan memastikan distribusi dilakukan secara akurat. Perencanaan kebijakan yang lebih baik. Data yang akurat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan yang berbasis fakta, bukan asumsi. Mencegah penyalahgunaan. Dengan sistem data yang terpusat, kemungkinan manipulasi atau penyalahgunaan anggaran bisa diminimalisir. Jadi, dengan adanya DTSN ini atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, pemerintah bisa lebih efektif dalam mengelola sumber daya dan masyarakat bisa lebih merasakan manfaat kebijakan sosial yang diterapkan. Kemudian, bagaimana DTSN digunakan dan dikembangkan? DTSN tentunya bukan sekedar pajangan atau kumpulan angka di dalam data, tetapi dibangun dengan proses yang panjang dan melalui berbagai tahapan. Berikut beberapa tahapan yang telah dilakukan, yaitu pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, sensus penduduk, data kependudukan, dan berbagai survei nasional. Proses ini dilakukan oleh berbagai instansi seperti Kementerian Sosial, BPS atau Badan Pusat Statistik, dan Dinas Sosial yang ada di daerah. Kemudian, verifikasi dan validasi. Setelah data terkumpul, pemerintah melakukan pengecekan untuk memastikan tidak ada data yang ganda atau double, data yang tidak valid, atau perubahan status sosial ekonomi yang tidak terupdate. Selanjutnya, integrasi ke sistem nasional. Data yang sudah valid kemudian dimasukkan ke dalam sistem pusat yang bisa digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang membutuhkan. Dengan begitu, setiap kebijakan atau bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa lebih sesuai dengan kondisi real masyarakat. Berikut contoh penggunaan DTSN dalam program pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, salah satu program bantuan sosial yang nantinya akan menggunakan data dari DTSN.
untuk menentukan penerima manfaat berdasarkan kondisi sosial ekonomi keluarga. BPNT atau bantuan pangan non-tunai yang selama ini biasa juga kita kenal dengan sembako. Pemerintah bisa langsung menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa proses yang berbelit-belit. DTSN juga digunakan untuk subsidi listrik dan BBM. Data DTSN digunakan untuk memastikan bahwa subsidi hanya diterima oleh golongan masyarakat yang memenuhi kriteria. Tidak hanya sampai di situ, DTSN juga menyasar terkait program kredit usaha rakyat atau KUR. Bank dan lembaga keuangan bisa menggunakan data DTSN untuk memberikan akses pembiayaan bagi usaha kecil yang benar-benar layak dibantu. Itu tadi beberapa contoh yang menggunakan data DTSN. Tentunya masih akan banyak lagi inovasi yang dikembangkan terkait dengan penggunaan data DTSN untuk pembangunan nasional. Kemudian kita akan membahas terkait dengan tantangan dalam implementasi DTSN. Tentunya sebaik apapun inovasi, tentu akan ada tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berikut beberapa tantangan dalam implementasi DTSN, yaitu ketepatan data. Masih ada kemungkinan data yang belum diperbaharui atau belum diupdate, sehingga ada penerima bantuan yang seharusnya tidak berhak lagi. Maka tentu harus dilakukan pemutakhiran minimal per 3 bulan sekali. Kemudian sinkronisasi data antar instansi. Di Indonesia sendiri, sangat banyak lembaga maupun kementerian yang menggunakan data induk atau menggunakan data sosial ekonomi masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Tentu diperlukan kesepemahaman atau satu visi dalam pembangunan nasional Indonesia. Kemudian terkait dengan keamanan data pribadi. Dengan banyaknya data yang tersimpan, pemerintah harus memastikan bahwa data ini tidak bocor atau disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus mengembangkan sistem teknologi yang lebih canggih dan memperkuat regulasi terkait dengan pengelolaan data sosial ekonomi. Tentunya, selain regulasi, pemerintah juga harus melakukan pengawasan yang super ketat, karena selama ini sangat banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat. Selain pemerintah, tentu sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan. Misalnya dengan memberikan informasi yang benar saat ada petugas yang melakukan pendataan sosial ekonomi di daerah kita. Terkait dengan pembahasan tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah DTSN ini sudah cukup efektif atau masih perlu banyak perbaikan? Seperti apa tantangannya? Berikan kritik dan saran kalian dengan cara menulis pendapat di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.